Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada siang ini juga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melangkahkan kaki ke tempat yang mulia yaitu Masjid Al-Huda dalam rangka menjalankan salah satu perintahnya yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, pembimbing kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga pada pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk diri kita di dalamnya. Ya, insya Allah kita sama-sama mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Baiklah hadirin Allah, sebelum sholat Jumat dimulai, mungkin terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Dan terlebih dahulu kami menghimbau atau mengajak kepada para jamaah yang masih di rumah atau di perjalanan agar mensegerakan melangkahkan kakinya ke masjid karena tinggal beberapa menit lagi sholat Jumat akan dimulai. Baiklah hadirin Allah, adapun kegiatan daripada Masjid Al-Huda sebagaimana biasa, kalau hari Sabtu yaitu ada pengajian ya sekitar pukul 8 yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Samsul Kamar. Alhamdulillah pada Jumat ini tanggal 4 November 2022 yang bertugas sebagai khatib dan imam sholat Jumat, alhamdulillah yang kami hormati yaitu Bapak Ustadz Abi Iwar Purwanto. Alhamdulillah beliau telah ada di tengah-tengah kita. Adapun waktunya yaitu pukul 11.38 waktu Indonesia bagian barat. Adapun untuk muadzin atau bilal kami mohon kesediaannya kepada Bapak Haji Sulistyo Webet. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah memberikan daripada makanan Jumat berkahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya yang lebih baik dan dimudahkan rezekinya, disehatkan keluarganya, dan dimudahkan daripada segala urusan-urusannya. Juga kepada para jamaah, donatur maupun donatur tetap atau tidak tetap yang telah menyumbangkan hartanya untuk kepentingan daripada Masjid Al-Huda, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas apa-apa yang telah bapak-bapak atau ibu-ibu keluarkan untuk kepentingan masjid ini. Baiklah hadirin Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wattabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah, khatib ingin mengajak kepada perkara takwa. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang dipenuhi dengan rasa takut, harap dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jamaah sidang Jumat rahimaniyallahu wa iyyakum. Satu hari ada seorang penjual madu berdagang bersebelahan dengan penjual cuka. Ketika itu orang-orang ramai membeli kepada penjual cuka, tapi sepi atau sedikit yang membeli kepada si penjual madu. Maka bertanyalah penjual madu kepada penjual cuka, "Hai pedagang cuka, mengapa orang-orang ramai membeli kepadamu tapi tidak membeli kepadaku? Padahal yang engkau jual adalah cuka yang rasanya masam, sementara aku menjual madu yang rasanya manis." Maka apa jawab si penjual cuka? Ia menjawab, "Hai penjual madu, sesungguhnya aku menjual cuka dengan madu, alias dengan tutur kata yang manis, sementara engkau menjual madu dengan cuka, alias dengan tutur kata yang masam." Maka hati manusia tidak bisa ditaklukkan, tidak bisa diraih dengan kata-kata yang buruk, ucapan yang kasar, atau akhlak yang tercela. Dan memang sudah merupakan sunnatullah bahwa manusia di alam dunia ini cenderung mendekat kepada orang-orang yang adabnya baik, akhlaknya mulia, dan budi pekertinya luhur. Dan sebaliknya, manusia cenderung menjauh dari orang-orang yang berakhlak buruk, berhati kasar, dan bertutur kata yang tidak mulia. Maka benarlah apa yang Allah Ta'ala kabarkan dalam surah Ali Imran
ayat 159. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Maka disebabkan dengan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap manusia. Seandainya kamu bersikap kasar lagi berhati keras, tentulah manusia akan menjauh dari sekelilingmu. Dan yang luar biasanya bukan cuma di dunia manusia mendekat kepada orang-orang yang berakhlak baik. Di akhirat surga pun mendekat untuk orang-orang yang berakhlak mulia. Ini merupakan janji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khulqah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah istana di tepian surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin sebuah istana di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan berkata dusta meskipun sedang bercanda. Dan aku menjamin sebuah istana di puncak surga bagi siapa saja yang berakhlak mulia. Hadirin, yang lebih dahsyatnya ketika amal manusia ditimbang di timbangan amal di negeri akhirat, tidak ada satupun amal dari amal-amal yang dikerjakan oleh manusia yang paling berat timbangannya selain dari akhlak yang mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Rawahu Ibnu Daud. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan al-mizan, timbangan amal di negeri akhirat, selain dari akhlak yang mulia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Namun hari ini kita dihadapkan pada sebuah fakta. Kita dihadapkan pada sebuah kekhawatiran. Kalau mencari orang-orang yang pintar banyak, mudah. Tapi mencari orang-orang yang beradab, berakhlak mulia, seperti mencari jarum di tumpukan jerami, amat sulit lagi susah. Memang di antara masalah kaum muslimin hari ini adalah yang menyebabkan kaum muslimin mengalami kemunduran di berbagai bidang karena mereka mengalami kemerosotan adab, kerusakan akhlak. Karena itulah di antara PR terbesar kita hari ini, PR kita hari ini adalah memberikan pendidikan adab kepada generasi muda kita. Ketika menafsirkan firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, ayatnya insyaallah sama-sama kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata bahwa di antara bentuk penjagaan terhadap istri dan anak-anak agar mereka jauh dari siksa api neraka, agar mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka, adalah dengan memberikan atau mengajarkan kepada mereka perkara ta'dib, baru kemudian ta'lim. Yang disebutkan oleh beliau yang pertama kali bukan ta'lim, bukan mengajarkan ilmu,
tapi mengajarkan adab kepada anak-anak terlebih dahulu. Hari ini kalau anak-anak kita ujian sekolah, yang sibuk orang tuanya, ingin nilainya bagus, ingin ranking di kelas, tapi kadangkala mereka lupa untuk mengajarkan adab dan akhlak kepada anak-anaknya. Maka amat penting buat kita hari ini, bahkan sudah menjadi kewajiban kita hari ini, untuk memprioritaskan pendidikan adab, akhlak, dan budi pekerti kepada anak-anak kita di rumah. Seorang intelektual muslim, Kiai Haji Dimyati Rais, pernah berkata begini: jika Anda menjadi guru hanya sekedar transfer pengetahuan, maka akan ada masanya di mana Anda tidak lagi dibutuhkan. Kenapa? Karena mesin Google lebih banyak tahu dan lebih cerdas dibandingkan Anda. Tapi jika Anda menjadi guru, juga mentransfer adab, ketakwaan, keikhlasan, maka Anda selamanya akan terus dibutuhkan, karena mesin Google tidak memiliki semua itu. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah memberikan pernyataan yang luar biasa. Beliau berkata, ini imam besar, talabatul adab 30 sanah wa talabatul ilm 20 sanah wa kanu yatlubuna al-adab qabla al-ilm. Kata beliau, aku belajar adab selama 30 tahun. Aku belajar ilmu 20 tahun. Bedanya 10 tahun, Pak. Dan para ulama zaman dahulu itu mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu hari pernah ada seorang bocah kecil bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya benar, kelak beliau menjadi ulama besar, imam mazhab, Imam Asy-Syafi'i. Dituntun sama ibundanya untuk ngaji di majelisnya Imam Malik. Dituntun oleh ibundanya ke majelisnya Imam Malik bin Anas di kota Madinah. Perhatikan dengan baik apa yang dipesankan oleh sang ibunda kepada anaknya. Duhai anakku Asy-Syafi'i, jika engkau tiba di majelisnya Imam Malik, maka yang pertama engkau lakukan, jangan mencatat, tapi pelajari olehmu sebanyak-banyaknya bagaimana adab, akhlak, dan kemuliaan dari gurumu rahimahullahu ta'ala. Jadi Asy-Syafi'i kecil oleh ibundanya disuruh belajar adab dulu, bukan belajar ilmu. Lalu dicatat pula dalam tinta emas sejarah, ketika itu majelis ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal dihadiri oleh 5.000 orang jamaah. Masya Allah, jumlah yang sangat banyak. 5.000 orang menghadiri majelis ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi juga dicatat dalam tinta sejarah, dari 5.000 orang itu betapa yang mencatat hadis hanya 500 orang saja. Sisanya sebagian besar hanya belajar, mempelajari bagaimana adab, akhlak, dan budi pekerti dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maka penting buat kita untuk mengajarkan anak-anak kita agar tinggi adabnya, tidak semata-mata tinggi ilmunya. Ada perbedaannya, Pak. Orang yang tinggi ilmunya dengan tinggi adabnya. Orang yang tinggi ilmunya tapi adabnya rendah, seperti pohon yang menjulang tinggi ke angkasa tapi tidak menepi, kurang rimbun, sehingga manusia enggan untuk berteduh di dalamnya. Walaupun pohonnya menjulang tinggi tapi dahannya tidak ke tepi. Tapi orang yang adabnya tinggi, meskipun ilmunya belum seberapa, seperti pohon yang tidak terlalu tinggi, tetapi menjalar ke tepi, rimbun, memberikan kesejukan, sehingga manusia senang untuk berteduh di bawahnya. Maka marilah kita semua, mulai hari ini, sekali lagi khotib mengajak,
kita memprioritaskan adab, pendidikan adab dibandingkan pendidikan ilmu sebagaimana kebiasaan para ulama. Dan jika kita mencontoh teladan utama dalam perkara adab, tiada lain dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran menjadi saksi, menetapkan bahwa beliau berada di atas adab yang luhur sekali. Dalam surah Al-Qalam ayat keempat, Allah Ta'ala menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung sekali. Bahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, kemarin di bulan Mulut banyak dibaca ini ayat. Allah Ta'ala menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Maka kepada beliaulah kita mencontoh bagaimana adab yang baik, akhlak yang mulia, dan budi pekerti yang luhur. Terakhir, khatib ingin menyampaikan sebuah nasihat yang sangat indah yang dikutip dari kitab Adabud Dunya wad Din. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkata, aslur rajuli aqluhu wa hasbuhu dinuhu wa muru'atuhu khuluquh. Modal dasar manusia ada pada akalnya. Derajat manusia ada pada agamanya. Dan kehormatan manusia ada pada akhlaknya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sholat Jumat hari ini diketuk pintu hatinya dan diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menjadi orang-orang yang mulia adabnya, luhur budi pekertinya, dan bisa memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita, wabil khusus pendidikan adab dan akhlak kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisailil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil abrar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin coba mengajak kita semua untuk berpikir. Sudahkah kita mengajarkan pendidikan adab untuk anak-anak kita? Sudahkah kita tidak menyela pembicaraan orang lain tatkala mereka sedang saling berbicara? Sudahkah kita menghadapkan wajah kepada lawan bicara kita? Sudahkah kita menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang muda? Sudahkah kita memberikan tempat duduk kepada orang tua yang lebih membutuhkan? Sudahkah kita menundukkan pandangan kita kepada orang-orang yang bukan mahram kita? Sudahkah kita menjawab salam dengan jawaban yang sempurna? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang berkata baik atau diam? Sudahkah kita mendahulukan orang-orang yang lebih membutuhkan dari kita? Sudahkah kita menawarkan makanan kepada orang-orang yang lebih dekat dengan kita? Sudahkah kita berbuat baik kepada keluarga, tetangga, dan seluruh manusia? Mudah-mudahan nasihat ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.